Tegas, Kejagung sita dan serahkan 200.000 hektar lahan korupsi demi kepentingan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Kali ini kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia menghasilkan sebuah hasil yang sangat-sangat luar biasa. Kita telah melihat bagaimana satu persatu kasus korupsi yang mungkin sebelumnya tidak tersentuh hukum karena ada permainan mafia, namun pada saat ini langsung dibongkar secara lugas dan masyarakat luas, masyarakat Republik Indonesia bahkan dunia bisa tahu bahwa pemerintah Republik Indonesia telah berhasil membongkar skandal kasus korupsi yang merugikan negara, bahkan ada yang mencapai 1.000 triliun. Tentunya ini bukan nilai yang sedikit untuk negara sekelas Republik Indonesia. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana Kejaksaan Agung mengambil alih aset yang sebelumnya dikuasai oleh oknum-oknum tertentu dan mafia-mafia di dalamnya kini diserahkan kembali kepada negara. Sepertinya ini adalah implementasi dari Pak Presiden Prabowo Subianto terkait pengembalian aset koruptor kepada negara, karena kita semua tahu bahwa mengandalkan undang-undang perampasan aset sangat-sangat memakan waktu yang lama. Bahkan di awalnya sudah dibahas di era kepemimpinan Pak Jokowi, sampai Pak Presiden Prabowo Subianto pun DPR belum juga mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tersebut. Maka dari itu Pak Presiden Prabowo Subianto mengambil inisiasi yang sangat-sangat luar biasa dengan menggencarkan koordinasi dan komunikasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini artinya kita patut apresiasi meskipun pada kenyataannya masih ada yang marah-marah kepada Pak Presiden Prabowo Subianto karena tidak terima salah satu petinggi partainya ditetapkan sebagai tersangka, padahal KPK sudah memiliki barang bukti yang sangat-sangat jelas dan lugas serta relevan dan tidak bisa diperdebatkan dan diragukan. Tanpa berlama-lama langsung kita simak proses penyitaan aset koruptor. Kapolri selaku Wakil Ketua 3 Pengarah Satgas PKH diwakili oleh Pak Kabar Eskrim. Menteri Kehutanan selaku anggota pengarah Satgas PKH, Menteri Keuangan selaku anggota pengarah Satgas PKH, yang saya hormati Menteri BUMN, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional yang diwakili oleh Pak Wamen, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup diwakili oleh Pak Wamen, Kepala BPKP selaku anggota pengarah Satgas PKH, Kepala Badan Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Komisaris Utama PT Agrinas, dan Bapak Ibu Eselon 1, Eselon 2 dari Kementerian Kelembagaan yang hadir pada kesempatan ini, dan hadir dan undangan yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami menyampaikan salam hormat dari Pak Jaksa Agung dan permohon maaf karena beliau berang hadir karena izin Pak Menhan. Mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkesempatan hadir dan berkumpul dalam kegiatan penyerahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH. Tidak lupa saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu para tamu undangan yang turut hadir pada kegiatan ini. Tentunya ini dengan kesamaan tekad, yakni untuk mewujudkan tata laksana hutan yang tertib sebagaimana instruksi dari Bapak Presiden. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya tanpa mengurangi esensi dari kegiatan ini, perkenankan saya selaku Ketua Pelaksana Satgas PKH menyampaikan laporan capaian kinerja Satgas PKH hingga hari ini.
dalam rangka pelaksanaan kegiatan penertiban kawasan hutan berdasarkan Perpres tersebut tertanggal 23 Maret 2025. Dapat kami laporkan, Satgas PKH telah berhasil melakukan pendataan dan verifikasi terhadap objek pengawasan hutan yang akan dilakukan penguasaan kembali, yaitu 1. Data lahan berdasarkan ketersediaan peta yang disampaikan kepada kami seluas 1.177.194,34. Yang kedua, dapat kami kuasai hingga hari ini seluas 1.1.674,14 hektar. Ini kita kuasai tersebar di 9 provinsi, 64 kabupaten, dan terdiri dari 369 perusahaan. Dari data luasan kawasan hutan yang telah berhasil dikuasai tersebut, Satgas PKH pada tanggal 10 Maret 2025 telah melakukan penyerahan tahap 1 atas luasan lahan kawasan hutan kepada PT Agrinas Palma Nusantara Persero seluas 222.868,421 hektar yang sebelumnya dikuasai oleh Duta Palma Group. Alhamdulillah, pada hari ini Satgas PKH kembali bersiap untuk menyerahkan luasan lahan kawasan hutan yang akan diserahkan seluas 216.997,75 hektar yang terdiri dari 109 perusahaan. Hadirin yang kami banggakan, capaian dan keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi. Hingga saat ini setidak-tidaknya terdapat berbagai kendala yang terus kita upayakan untuk segera dapat kita tuntaskan. Yang pertama, kita belum melakukan sekaligus penagihan denda ketika penguasaan kita lakukan, yaitu denda administratif, karena perubahan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan masih dalam pembahasan. Kedua, masih ada beberapa masalah hukum yang verifikasi dan penyelesaiannya. Salah satu contoh adalah ada beberapa aset yang kita kuasai masih ada hak tanggungan di pihak perbankan, sehingga ini akan berisiko juga secara hukum, namun ini sedang kita upayakan penyelesaiannya dengan Kementerian BUMN. Harapan kami dari beberapa kendala yang dihadapi tersebut jangan sampai menjadi hambatan yang berarti, namun perlu segera untuk kita selesaikan dengan duduk bersama menyatukan pemikiran untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, sebelum mengakhiri laporan yang disampaikan, tidak lupa kami mengucapkan apresiasi dan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap jajaran bekerja keras, begitu banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk bersinergi dalam upaya penertiban kawasan hutan yang tergabung dalam Satgas PKH bentukan Bapak Presiden. Sehingga dengan ini target 1 juta sebelum Hari Raya Lebaran telah kita peroleh. Capaian tersebut tidak terlepas dari jeripayah kerjasama dan sinergitas antara pihak TNI, Polri, kementerian lembaga dalam baktikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok tertentu. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan.
Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dalam upaya bersama membangun masa depan bangsa dan negara Indonesia yang semakin adil, makmur, dan sejahtera. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya penyerahan dokumen berita acara dan juga lampiran hasil penguasaan kembali Satgas PKH dari Menteri BUMN Republik Indonesia kepada Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Persero. Baik, Bapak masih ada lampiran hasil penguasaan kembali. Alhamdulillah, mohon Bapak Ibu untuk tetap di tempat. Kita akan silakan. Baik, kami persilahkan Silakan, Bapak untuk berfoto bersama. Ya, baik. Ya, boleh tim dokumentasi, teman-teman media massa, rekan-rekan semua. Ya, dibantu teman-teman dari protokol untuk bantu. Komisaris utama, silakan Bapak Komisaris izin, Utama, ya. dipersilahkan. Ya. Aba, untuk posisi formal kita bantu hitung. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya salam komando. Salam komando. Untuk semangat kita semua. Ya, harus senyum lebar walaupun Senyum puasa. lebar. Untuk kita Ini yang semua. susah loh Pak, gaya Semangatnya. bahagia untuk Untuk semangat sama-sama. kita semua, terkhusus untuk Satgas penertib. Berdoa, ya, dalam bulan berdoa. Ramadan Ya. kita semua berdoa. Menyambut Hari Raya Hari Idul Lebaran. Fitri. Boleh Kita 3, bantu. 2, 1. Baik. Boleh tepuk tangan yang sangat meriah. Kami Alhamdulillah, persilakan untuk Alamin. kembali ke tempat. Luar biasa, Luar Alhamdulillah. biasa. Sudah kita saksikan bersama-sama. Izin Bapak, kami persilakan untuk kembali ke tempat karena kita masih satu acara lagi. Peran untuk identifikasi verifikasi ada di BPKP, sehingga mudah-mudahan semua dapat dijelaskan. Jadi begini, ini urutannya itu ada kawasan hutan yang di oleh perusahaan, koperasi maupun lain-lain. Di garis bawah ini ada kawasan hutan yang dikuasai oleh para pihak secara ilegal atau tanpa izin. Paham ya? Nah, ini karena negara yang punya, maka negara harus mengembalikan ini. Yang tanpa izin ini. Maka timbullah ya Perpres 5 2025 bahwa patokannya apa? Patokannya negara punya peta wilayah yang disampaikan Pak Menhan tadi, diteliti oleh Geospasial, kemudian diteliti lagi, rekan-rekan diverifikasi, dibantu oleh Satgas Garuda untuk memastikan titik koordinat. Yang mana yang punya negara dikuasai oleh pihak-pihak tanpa izin ini, yang mana memang mereka menguasai dengan legal, dengan izin, ya. Kemudian dia mengusahakannya, kemudian dia melakukan bisnisnya. Nah, bagaimana cara negara menguasai? Awalnya ada UUCK. Nah, sehingga di situ waktu itu ada Satgas juga yang diketuai oleh Pak Luhut, Menko Marifest. Nah, dengan berbagai ketentuan tuh di UCK. Batas akhirnya tanggal 2 November 2023. Ternyata mereka juga tidak menempuh jalur yang negara sudah sediakan. Masih juga diambilin lah. Ada usaha tambang di kawasan hutan yang sama sekali negara berkepentingan untuk menjaga ini. Negara berkepentingan untuk ayat 1
kewajiban untuk kembalikan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Fungsi hutan ini kan banyak. Kalau nggak dibiarkan makin lama makin kecil nih kawasan hutan. Kemarin saya dikoreksi dulu. Saya nggak ada teman-teman kehutanan. Taman nasional itu sudah kecil sekali dibandingkan dengan kebun-kebun yang ada di sekitarnya. Kecil kayak taman nasional itu. Padahal di situ tempatnya untuk tempat juga ekosistem kehidupan. Nah, dasar kepentingan itu setelah disediakan fasilitas untuk penyelesaian masalah hukumnya di UCK tidak juga dipatuhi, maka timbullah Perpres 5 2025. Perintahnya cuma tadi, kembalikan. Yang mana punya hak negara, yang kalian tidak berizin, kembalikan. Paham ya? Kembalikan. Nah, inilah yang Satgas PKH ini ya, yang melakukan satu, melakukan verifikasi. Verifikasi itu berapa sih ukuran usaha kamu ini yang ada izin, oh sekian, titik koordinatnya di mana. Oh ini nggak ada izin, ini punya negara, ini yang dikembalikan. Prosesnya panjang, nanti masuk ke pencatatan kembali ke negara di Kementerian Keuangan, terus lanjut tuh. Kementerian Kehutanan nanti ada kebijakan. Ya. Jadi jangan ada bahasa seperti tadi seolah pemerintah sewenang-wenang apalagi menasionalisasikan usaha. Karena ketika ini sudah dikuasai, diserahkan ke kementerian, maka leading sektornya yang menentukan Kementerian Kehutanan. Oh ini dikembalikan ke hutan. Jadi kembalikan ke hutan. Ini bisa diteruskan dengan berbagai pertimbangan untuk terus kebun sawit.